Alhamdulillahilladzi syara'a fa ahkama wa khalaqa fa sawwa khalaqal insana min 'alaqin fa karrama subhanahu min ilahin hakimin azizin latifin khabir faqala fi muhkami kitabihi Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah La walida wa la walada wa la sahibata Arsyad al-basariya fi kitabihi ila haqiqatiha Faqala Ya ayyuhan nas Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum Innallaha alimun khabir Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sahibul mahajjatil bayda Wal mab'usu bil adli wal ifa'il huquqi ila ahliha Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi alladhina saru ala manhajihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat tagun faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini guna menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan bagi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia dan menyebarkan cinta kasih serta kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah perkenankan saya selaku khatib pada siang hari ini untuk berwasiat kepada diri saya secara pribadi dan kepada para jamaah marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa karena takwa inilah sebagai syarat utama untuk dianggapnya amal-amal kebajikan kita sehingga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah Allah jelaskan bahwa yang Allah terima itu bukanlah dagingnya
darahnya. Akan tetapi semangat takwa ketika kita mengorbankan sebagian harta benda kita dalam bentuk baik itu kambing maupun sapi atau yang lainnya, untuk kita persembahkan sebagai upaya dari diri kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan berbagai macam perintah-perintahnya, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, untuk kepentingan kita bersama, dan itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kewajiban kita, akan kewajiban kita bangsa manusia dan bangsa jin. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Ayat ini sudah menegaskan bahwa tidak diciptakan manusia dan jin sekali-kali kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan dari ibadah itu juga telah disimpulkan oleh para ulama untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa ada di antara kita, bahkan mungkin itu kita sendiri, yang telah berupaya keras untuk menegakkan perintah Allah, menjalankan syariat-syariatnya, akan tetapi dampak dari pelaksanaan syariat itu tidak nampak baik dalam diri kita. Kok masih ada orang yang sholat tapi juga suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 Allah menjelaskan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka meminta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk menjalaninya. Artinya bahwa ketika kita menjalankan ibadah tapi tidak berdampak baik dalam kehidupan kita, maka mungkin kita tidak dalam kondisi khusyuk dalam menjalankan ibadah tersebut. Dalam ayat selanjutnya kemudian Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi orang yang khusyuk itu sendiri. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kekhusyuan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa menyadari, merasakan dan mengingat-ingat bahwa dia pasti akan bertemu Tuhannya, pasti akan kembali kepada Tuhannya. Inilah orang-orang yang khusyuk. Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti, maka kita akan mempertanggungjawabkan segala hal yang telah kita perbuat dan kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini sendiri. Inilah kekhusyuan dalam beribadah, selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana menciptakan kondisi khusyuk dalam salat, maka Rasulullah memerintahkan salli salata muwaddi'. Salatlah kalian seakan-akan salat itu merupakan salat terakhir
dan setelahnya engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu yang kita hadirkan, yang kita kondisikan dalam diri kita, insya Allah kita akan fokus terhadap apa yang kita munajatkan dalam sholat itu sendiri. Maka kita akan juga melakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, dan kita akan fokus bahwa kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangnya fokus ini yang menjadi permasalahan kita, sehingga terkadang kita tidak khusyuk dalam menjalankan sholat itu sendiri. Dan hal itulah yang terkadang menjadi penghalang kita untuk bisa bertadarru' ataupun menghamba seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam kondisi yang lemah. Artinya banyak kekurangan yang Allah setting, yang Allah ciptakan dalam diri manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita menyadari bahwa kita memang diciptakan Allah sebagai makhluk yang lemah, banyak kekurangan, maka kita akan senantiasa mengingatkan diri kita akan hakikat sebenarnya dari diri kita sendiri sebagai makhluk yang lemah. Kelemahan ini yang nantinya akan membentuk sikap faqr, membutuhkan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul ghaniyul hamid. Sedangkan Allah maha kaya, maha terpuji. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pujian yang disematkan pada makhluknya yang bernama manusia, maka pujian itu tidak abadi. Pujian itu hanya bersifat sementara, mungkin hanya beberapa detik saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Sikap yang membutuhkan inilah yang akan menciptakan dan menumbuhkan akhlak-akhlak yang mulia dalam diri kita. Sehingga dengan akhlak-akhlak yang mulia itu sendiri akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya kita memikirkan bahwa kebaikan itu hanya bersifat materi belaka. Akan tapi kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi hal-hal yang bersifat materi ataupun non-materi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya pernah menyatakan, al-faqatu busutur mawahib, bahwa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya juga bisa kita pahami bahwa keikhlasan kita, fokus kita hanya untuk
mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pintu bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita menginginkan kebaikan-kebaikan tapi kebaikan itu tak kunjung tiba dalam diri kita, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan kepada kita, fasahhi al-faqata wal faqra ladaika. Maka lihatlah, evaluasilah, apakah kamu memang betul-betul ada dalam diri kamu sikap membutuhkan, mengabdi hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika kita diberikan kenikmatan yang sedikit saja, kita menjadi seakan-akan kita menjadi orang yang kuat, bahwa apa yang kita dapatkan itu merupakan pencapaian diri kita, dan kita mengabaikan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas pencapaian tersebut. Hal inilah yang sering terjadi pada diri kita ketika Allah memberikan kita rezeki, diberikan kekayaan, jabatan. Terkadang hal tersebut kita pakai malah untuk hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya. Begitu juga dengan jabatan, terkadang juga kita gunakan untuk menzalimi hak-hak orang lain, mempersulit urusan-urusan orang lain. Ini merupakan hal-hal yang manusiawi yang terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingatkan diri kita, rajin-rajin, kemudian menyadarkan, membangun kesadaran dalam diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tidak ada yang bisa kita dapatkan atau kita kerjakan kecuali atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Said Ramadan Al-Buti pernah memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika ada seorang anak kecil yang masih belum mengerti apa-apa, kemudian diajak oleh orang tuanya menyeberangi sebuah sungai yang alirannya cukup deras, maka apa yang dilakukan oleh anak kecil tersebut ketika kedua atau orang tuanya, bapaknya di sini menggendong, kemudian memeluknya dengan erat sembari membawanya untuk menyusuri sungai yang alirannya begitu deras. Kira-kira apakah anak kecil itu memberontak atau bahkan melepaskan dirinya dari pelukan dan genggaman ayahnya? Maka mungkin kita sudah pasti menjawabnya bahwa mereka akan pasrah, akan mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersikap demikian terhadap segala tuntunan dan anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus mengikutinya, dan apa-apa yang dilarangnya maka kita juga harus segera meninggalkannya. Tapi dalam realitanya kita masih terkadang menampakkan sikap memberontak,
atau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk senantiasa membangun sikap faqr, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharuskan, diwajibkan untuk senantiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah dalam setiap fase kehidupan kita. Dan yang paling penting lagi, bahwa kita juga harus menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita nantinya juga akan wafat, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, Rasulullah yang sebelumnya melarang kita semua untuk berziarah kubur, kemudian malah memerintahkannya untuk menziarahi kubur itu sendiri, karena di dalam ziarah kubur itu mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati sebagaimana orang yang kita ziarahi. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kemudian keberkahan dan petunjuknya, dan selalu istiqomah dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi makhluk yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang mempunyai kualitas takwa yang paling banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu samil alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.